Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa qala aydan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala aydan inna allaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtumu karya Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan sisa penjelasan tentang pengiriman pasukan oleh Rasulullah SAW setelah menumpas Bani Mustaliq. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala sariyatu Kurzi ibni Jabiril Fihriyi ilal Muraniyin, yaitu pengiriman pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Kurzi bin Zabir al-Fihri, dikirim ke wilayah yang ditempati oleh orang-orang Qurainiyin. Terjadi pada tahun 6 Hijriah. Wa aqamu bil madinati fastawfamuha. Orang-orang Qurainiyah yang kemudian mereka masuk Islam, dikirim pasukan, tidak melakukan perlawanan, menyerah ya, dan masuk Islam. Lalu diizinkan oleh Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Akan tetapi karena iklimnya tidak cocok untuk tubuh mereka, karena biasa di tempat yang cuacanya berbeda dengan Madinah, orang-orang Qurainiyin ini banyak yang sakit. Lalu Rasulullah SAW mengutus ke tempat mereka, ya mereka tinggal di Madinah sambil menggembala unta-unta di padang rumput. Wa amarahum an yashrabu min albaniha wa abwaliha, karena pada saat itu sangat minim dokter, minim tabib ya, sementara yang sakit ini banyak. Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang sakit dari para mu'alaf, dari orang-orang Qurainiyin, disuruh oleh Rasulullah meminum susu unta dan meminum air kencingnya. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis yang isinya adalah Rasulullah menyuruh
para mu'alaf dari kalangan Uraniyin meminum air kencing unta. Sebagian ulama berpendapat Rasulullah menyuruh meminum air kencing unta karena keadaan darurat, tidak ada obat, tidak ada dokter. Sehingga sebagian ulama berpendapat air kencing unta hukumnya tetap najis. Karena dalam kondisi normal Rasulullah nggak pernah menyuruh orang-orang sakit disuruh minum air kencing unta. Hanya saat itu saja. Namun dari kalangan ulama Hanabilah mereka tetap mempertahankan hadis tersebut. Hadis itu menunjukkan bahwa air kencing unta itu tidak najis. Jadi terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Lalu kemudian saya searching, ada jurnal yang menyebutkan judulnya anti cancer, anti platelet, gastroprotective, hepatoprotective effect of camel urine. Jurnalnya bisa diakses ini gratis. Dan ternyata secara riset laboratorium air kencing unta itu punya sifat bisa menetralkan racun hati dan tukak lambung. Tapi penelitiannya baru sebatas laboratorium. Namanya in vitro kalau bahasa kampusnya, belum diuji cobakan ke manusia. Dan sampai sekarang di Saudi Arabia nggak ada dokter yang menyarankan orang kalau sakit lambung atau keracunan hati suruh minum air kencing unta, nggak ada. Karena masih banyak obat-obat yang lebih jelas kehalalannya. Dan dokter sudah banyak. Ya, nah itu ya. Tapi secara penelitian di laboratorium memang menunjukkan air kencing unta itu bisa menetralkan racun hati dan bisa mengobati tukak lambung. Tetapi belum sampai ke manusia. Maksimal sampai tikus putih atau apa namanya, uji in vivo, gitu ya, uji in vivo. Itu penjelasan yang menjadi PR di Senin yang lalu. Saya berjanji akan mencari informasi tentang air kencing unta, ya. Tapi kalau di kampung-kampung, saya masih ingat ya, nggak tahu di kampung jamaah sekalian, itu kalau mata kita bangun tidur rapat terkena apa ya namanya ya, lengket gitu, itu bisa lepas dengan air kencing sendiri ya, diginikan gitu ya. Saya nggak tahu itu ya, tapi sekarang sudah nggak ada lah ya, karena sudah banyak obat-obatan yang bisa dibeli harga terjangkau di apotek ya. Falamma sohu, ketika orang-orang Quraniyin, orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, tinggal di Madinah, setelah minum air susu unta dan minum juga air kencing, sembuh, qatalu ra'iya Rasulillah. Orang-orang ini justru malah berbalik arah, membunuh penggembala yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Artinya berkhianat mereka. Wastaqamu al-ibila, bahkan mengambil unta-unta yang sebenarnya bukan milik mereka. Unta-unta itu kan mau diambil susunya, diminumkan supaya sembuh dari sakit karena tidak cocok cuaca di kota Madinah. Wa kafaru ba'da islamihim, dan lebih tragis lagi orang-orang mu'alaf dari kalangan Quraniyin murtad kembali ke agama syirik mereka, ke agama kafir mereka. Ini ya.
Lalu kemudian Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut, tentu tidak menunggu lama. Faba'asa fi talabihim kurzan al-fihriyah fi isrina minas sahabah. Rasulullah mengirim seorang sahabat yang bernama Kurs al-Fihri bersama 20 sahabat untuk mengejar para mu'alaf dari kalangan orang-orang Quraisy yang telah membunuh pesuruh Rasulullah SAW dan murtad serta mengambil unta-untanya. Ini pengkhianatan disertai kemurtadan. Jadi doanya plus ya, gitu ya. Wada'a ala quraniyin. Rasulullah tentu saja sangat kecewa orang kepercayaan beliau dibunuh, untanya disikat. Rasulullah mendoakan keburukan kepada orang-orang Quraisy. Apa doanya? Allahumma a'mi alaihim at-tariqa. Ya Allah, butakanlah mata-mata mereka sehingga tidak bisa melihat jalan. Waj'alha alaihim adyaqa min maskin. Jadikan jalan yang mereka lewati itu terasa lebih sempit dari kulit binatang yang disamak. Ya. Ini doa keburukan ya. Boleh tidak doa keburukan? Kalau memang untuk membayar ganti rugi boleh. Namanya kisos. Ya. Kisos dengan doa. Ya. Kita kalau didolimi orang punya hak untuk membela diri, di antaranya dengan mendoakan hukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak selamanya Rasulullah itu memaafkan. Dilihat dulu kasusnya apa dulu. Kalau kasusnya parah sekali ya Rasulullah mengangkat tangan. Ya. Dan Allah SWT mengabulkan. Fa'almallahu alaihim as-sabila fa'adriku fakuti'at aydihim wa arjuluhum wa sumilat a'yunuhum jazaan wa qisasan bima fa'alu. Allah membutakan mata-mata mereka sehingga berhasil ditangkap, dan setelah ditangkap apa? Gak juga mau tobat, gak mau kembali ke Islam. Akhirnya dihukum potong tangan dan kakinya. Setelah itu dicungkil mata mereka sebagai balasan dan kisos apa yang telah mereka perbuat. Dan kamu mau tobat sampai mati. Ya sudah, pilihan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang muslimah yang dibuka auratnya oleh Yahudi Bani Qainuqa di Madinah, ada seorang pemuda muslim yang membela wanita tersebut, memukul Yahudi yang membuka aurat seorang muslimah, dihabisi oleh Yahudi Bani Qainuqa. Rasulullah tidak memandang jumlah, karena seorang muslim khairum minad dunya wa ma fiha. Seorang muslim, nyawa seorang muslim itu jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Rasulullah mengirimkan pasukan itu, padahal yang korbannya satu perempuan, satu pemuda muslim. Rasul mengerahkan pasukan untuk menghukum Yahudi Bani Qainuqa yang sudah balik, dikasih kesempatan mau tobat atau dihukum. Kebanyakan minta dihukum, penggal semua. Yang wanita dan anak-anak jadi tawanan, dipelihara, dididik sampai mereka muslim. Ya.
Summa turiku fi nahiyatil harrati hatta matu, lalu ditinggalkanlah di kawasan yang namanya Al-Harrah, orang-orang Quraisy ini mati. Dan kisah mereka disebutkan dalam Sahih, kitab Sahih dari Anas bin Malik, kitab Sahih Bukhari. Sahabat yang bernama Qurs al-Fihri yang berhasil menangkap para mu'alaf yang murtad dari kalangan orang-orang Quraisy ini. Qurs al-Fihri radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang pada akhirnya beliau gugur sebagai syuhada ketika pembebasan kota Mekah. Hadhihi hiya as-saraya wal ghazawatu ba'dal ahzabi wa bani Quraidah. Inilah akhir penjelasan dari pengiriman pasukan yang diutus oleh Rasulullah setelah perang Ahzab, perang Bani Quraidah dan perang Bani Mustalik. Lam yajri fi wahidatin minha qitalun marirun wa innama waqa'at fima waqa'at musadamatun khafifatun. Dan seluruh pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah tidak ada sampai jatuh korban. Kebanyakan mereka menyerah, ya, dan tertangkap, ya. Tidak ada korban dari tentara Islam. Falaisat hadhil bu'usu illa dauriyatin istitla'iyah atau taharrukatin ta'dibiyah li irhabil a'rab wal a'da'il ladzina lam yastakinu ba'du. Pengiriman pasukan-pasukan tersebut ditujukan dalam rangka untuk mengawasi daerah-daerah di luar Madinah dan untuk memberikan efek jera, karena masih ada orang-orang Arab Badui yang akan menyerang Madinah, sehingga mereka dengan dikirim pasukan oleh Rasulullah SAW, mereka berpikir ulang untuk mencoba mengganggu kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi aman itu di nomor satukan, rasa aman itu di nomor satukan dari rasa kenyang, ya, dari sehat. Orang sehat kalau nggak aman lebih tersiksa, ya, masih mending sakit tapi aman daripada sehat tapi tidak aman, nggak tenang, tidur pun nggak tenang. Ya. Maka aman itu adalah nomor satu. Sehingga proses pendidikan berjalan normal, ya, para muslimah mendidik anak-anaknya juga berjalan dengan normal, melahirkan generasi sahabat, para tabi'in, gitu ya. Jadi Rasulullah memberikan jaminan keamanan kepada dakwah Islam yang saat itu berpusat di kota Madinah, dan alhamdulillah sampai hari ini, ya, pusat Islam itu di Madinah dan Mekah. Wa anna a'dal islami kanat ma'nawiyatuhum fi inhiyari mutawasilin wa lam yakun baqiya lahum amalun fi najahin kasri da'watil islamiyah wa haddi sawkatiha. Dengan pengiriman pasukan-pasukan tersebut, musuh-musuh Islam akhirnya melemah. Tidak ada harapan untuk menghentikan dakwah tauhid. Tidak ada niat untuk mengurangi kekuatan Islam. Sudah berkurang tensinya. Ila anna hada tatawwura dhahara jaliyan bisulhil Hudaybiyah. Dan dakwah Islam mulai meroket, terutama setelah adanya perjanjian Hudaybiyah.
falam takunil hudnatu illa al-i'tirafa bi quwwatil Islam was-sajila ala baqaiha fi ubu'il jaziratil arabiyyah. Oleh sebab itu perjanjian gencatan senjata ini menjadi bukti kekuatan Islam di zaman itu sudah diakui oleh mayoritas bangsa Arab di Jazirah Arab. Ya. Kalau sekarang ya diakui kemerdekaannya lah kira-kira gitu. Ya. Diakui kemerdekaannya oleh PBB. Saat itu kan belum ada PBB. Ya. Berkurangnya niat orang-orang Arab Badui, orang-orang musyrik menyerang Madinah itu sudah menunjukkan kalau mereka sudah mengakui eksistensi negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy sudah berhenti itu, sudah nggak kuat lagi. Ya. Yang terakhir kan 10.000 puncaknya itu. Setelah itu sudah mereka sudah letih, sudah capek, sudah bosan, ya, meladeni jihadnya para sahabat. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berikutnya Umratul Hudaybiyah, ya. Umrah yang melewati jalur Hudaybiyah. Fi Dzulqa'dati sanata sittin minal hijrah, yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Sababu umratil Hudaybiyah, sebab Rasulullah melakukan umrah melewati daerah Hudaybiyah. Walamma tatawaratil dzurufu fil jaziratil arabiyyati ila haddin kabirin li salihil muslimin. Kaum muslimin mengalami perkembangan yang sangat pesat dari sisi jumlah, ya. Kalau saat ini yang paling pesat di Eropa dan Amerika, ya, kenaikan jumlah umat Islam. Akhadat tala'iul fathil a'dhami wa najahi da'watil islamiyah tabdu syai'an fa syai'an. Tanda-tanda awal kemenangan dan keberhasilan Islam mulai kelihatan dan diperhitungkan dalam percaturan dunia saat itu. Kapalnya sudah kemana-mana. Wallahu alam, ya, mungkin sudah sampai ke Aceh. Aceh itu sepengetahuan saya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Pada saat Rasulullah masih hidup, wallahu alam, sudah sampai belum kabar ke Nusantara karena sulit untuk dilacak, ya. Yang pada saat Rasulullah hidup, apakah ada orang Indonesia yang melakukan perjalanan sampai ke Mekah? Wallahu alam, ya. Sulit untuk dilacak, ya, karena teknologi kapal laut itu kan sangat sederhana zaman dulu, hanya mengandalkan angin, ya. Teknologi diesel, teknologi mesin itu belum begitu maju, bahkan mungkin belum ada. Wa bada'atil tamhidatul liiqrari haqqil muslimin fi ada'i ibadatihim fi Masjidil Haram. Inilah awal-awal kaum muslimin menunaikan umroh pertama kali ke Masjidil Haram, alladzi kana qad sadda anhu al-musyrikuna mundu sittati a'wam, yang mana sebelumnya orang-orang musyrik selalu menghalang-halangi sejak 6 tahun yang lalu. 6 tahun belum bisa umroh, selalu dihalang-halangi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Arya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami wa huwa bil madinati annahu dakhala huwa wa ashabu al masjidal harama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam mimpi, ya, beliau bersama para sahabatnya masuk ke Masjidil Haram
mimpi para nabi itu wahyu. Ya. Mimpinya selain para nabi bisa benar, bisa tidak. Ya. Mimpi kita itu bisa benar, bisa tidak. Kebanyakan bohongnya. Ya. Ya. Sulit untuk dijadikan pedoman. Jadi mimpinya para nabi, mimpinya Rasulullah itu adalah wahyu. Wa akhadha miftahal Ka'bah wa tafu wa tamaru wa halaqa ba'duhum wa qassara ba'duhum. Rasulullah bermimpi dengan para sahabat mengambil kunci Ka'bah. Sudah lama ini tinggal di Madinah. Ya, sudah 6 tahun yang lalu semenjak hijrah. Ya. Mereka bertawaf, melaksanakan umroh, sebagian dengan sebagian yang lainnya mencukur gunung rambutnya dalam mimpinya. Fa akhbara bidzalika ashabahu fafarihu. Beliau menyampaikan kepada para sahabat mimpi beliau. Para sahabat bergembira. Wa hasibu annahum dakhilu Makkah ta'amahum dzalika. Dan para sahabat mengira mereka akan masuk ke kota Mekah tahun itu juga. Wah, ini ada kabar gembira. Wa ahbaru ashabahu annahum mu'tamirun fatajahhazu lis-safar. Beliau memberitahukan kepada para sahabat ya, kalau beliau akan umroh, dan para sahabat pun bersiap-siap untuk menemani beliau melakukan perjalanan. Istinfarul muslimin. Rasulullah memobilisasi kaum muslimin yang akan ikut umroh. Wastanfarul araba wa man haulahu min ahlil bawadi liyakhruju ma'ah. Beliau mengajak orang-orang Arab, orang-orang Badui yang muslim yang ada di sekitar Madinah untuk ikut umroh bersama beliau. Abta'a katsirun minal a'rab. Akan tetapi sebagian atau banyak dari Arab-Arab Badui, orang-orang Arab muslim namun jarang ngaji, gitu ya. Jarang ngaji. Paling ke kota ya mungkin setahun sekali, paling cepat sebulan sekali. Mereka itu orang yang malas-malesan, enggak mau diajak umroh. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di kota, biasa ada pengajian di Masjid Nabawi, mereka senang diajak umroh. Orang-orang Badui yang tinggal di pegunungan, jarang pengajian, mereka malas-malasan. Nanti dulu ya Rasul, nanti dulu ya, banyak alasan. Fa'amma huwa faqasala siyabah wa raqibana qatahul qaswa wastahlafa 'alal Madinah ibna Ummi Maktum au ibna Numailata al-Laisi. Beliau Rasulullah mencuci pakaiannya sendiri. Ini luar biasa kesederhanaan Rasulullah, padahal beliau punya 9 istri. Tapi kalau urusan pakaian beliau cuci sendiri. Kita punya 1 istri yang mencucikan istri kita ya. Rasulullah punya 9 istri, mau umroh beliau nyuci sendiri. Selama beliau tidak repot, beliau nyuci sendiri. Ya. Sangat sederhana beliau ya. Beliau menunggangi untanya yang bernama Al-Qaswa. Nah, ini sunnah Rasul, kendaraan beliau kasih nama. Ya, wallahu alam apakah ini bisa dikiaskan? Kalau kita punya motor kita dikasih nama enggak? Rasulullah untanya dikasih nama. Namanya Al-Qaswa. Nah, ini bagus ya kalau kaum muslimin punya motor merek bukan Honda tapi Al-Qaswa. Ya. Nanti salah ya, Muhammadiyah punya motor sendiri. Dan beliau sebelum berangkat untuk menuju umroh, beliau menyerahkan imam masjid ya, untuk mimpin sholat Jumat kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau itu buta, tapi karena hafalannya banyak,
suaranya indah, pasti tunjuk jadi imam. Ya. Terkenal namanya ini Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi dulu di zaman Rasulullah, kalau yang terkenal bapaknya, namanya dinasabkan kepada bapaknya, Abdullah bin Umar. Yang terkenal Umarnya, ibunya nggak terkenal. Kalau ini yang terkenal ibunya, bapaknya nggak terkenal. Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum itu ibunya. Nama aslinya Numailah Al-Laisi, sehingga beliau kadang dipanggil Ibnu Numailah Al-Laisi. Gitu ya. Kalau alam, kalau budaya Melayu kayaknya jarang ya disebut bapaknya atau ibunya. Itulah budaya Arab. Apakah ini sunnah? Tergantung ya. Tidak selamanya menjadi sunnah kalau belum menjadi budaya. Nanti aneh malah. Namanya Abu siapa gitu, ternyata di KTP-nya bukan. Banyak gitu. Ya kan? Abu Hanif namanya Herlantino. Dulu pernah kejadian jamaah sekalian, Ustaz Mubarak rahimahullah taala, beliau punya karyawan. Selama ini dipanggil dengan nama Abu gitu. Lalu meninggal di luar Kalbar. Mayatnya terbengkalai, nggak ada yang ngurus. Karena taunya teman-teman tuh namanya Abu Fulan. Padahal KTP-nya bukan. Gara-gara, oh kami nggak kenal Herlantino misalnya. Mayatnya dibiarkan 4 hari itu. Oh itu kawan saya, itu karyawan saya. Kok beda nama KTP-nya dengan nama panggilannya? Salah sendiri, kenapa? Dipanggil dengan tidak sesuai dengan nama KTP. Selama nama KTP itu bagus, pemberian orang tua, hormatilah pemberian orang tua. Jangan aneh-aneh lah. Ini bukan Saudi Arabia, ini Indonesia. Kalau tidak penting-penting banget, ya sudahlah, syukuri aja pemberian nama orang tua. Pak Sugiman pede dengan namanya ya Pak ya, nggak neko-neko ya nggak. Saya aja bangga dengan pemberian orang tua kita. Abu Fulan, Abu X, Abu Y. Ternyata nama KTP-nya beda gitu. Biar ke Arab-Araban ya. Dia tinggal di Kuburaya, Abu Ubaidillah Al-Kubari ya. Padahal namanya bukan itu. Ini Indonesia, tidak semua itu harus dibawa dari Arab Saudi ke Indonesia. Dilihat dulu sosiohistorisnya, dilihat dulu. Tidak semua apa yang sunnah itu berlaku sunnah di Indonesia, gitu ya. Wa kharaja minha yaumal isnaini ghurrata dil qa'dah sanata sitin minal hijrah wa ma'ahu zawjatuhu Ummu Salamah fi 1400 wa yuqalu 1500 wa lam yahruj ma'ahu bisilahin illa silahal mufasir as-suyufu fil qurbi. Rasulullah keluar dari Madinah pada hari Senin tanggal 1 bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, didampingi oleh istri beliau Ummu Salamah, ditemani 1400, ada yang mengatakan 1500 sahabat. Banyak sahabat itu ya, ratusan ribu. Beliau tidak keluar dengan membawa senjata kecuali senjata musafir, yaitu pedang kecil di sarung ya kalau jaga-jaga. Al-muslimuna yataharrakuna ila Makkah, kaum muslimin ikut bersama Rasulullah umrah menuju Mekah. Wa taharraka fi ittijahi Makkah falamma kana bidil Hulaifati qalladal hadiya wa as'ara wa ahrama bil umrati liya'manan nasu min harbihi. Beliau menuju Mekah. Ketika sampai di sana bersamaan dengan Zulhulaifah, di daerah Zulhulaifah, sampai Zulhulaifah
Beliau mengalungkan tali pada hewan kurban, melukis tanda punuknya, berihram untuk umroh agar orang-orang merasa aman. Rasulullah ini tidak akan perang, Rasulullah akan umroh, sehingga para sahabat tenang, santai. Wa ba'asa baina yadahi 'ainan lahu min huza'ata yukhbiruhu an Quraisy. Tetapi Rasulullah tidak serta-merta tidak ada pengawasan, enggak. Beliau tetap mengirim agen rahasia, intelijen dari kabilah Khuza'ah yang lebih dahulu pergi sebelum beliau keluar dari Madinah untuk mencari informasi keadaan kafir Quraisy. Sama lah sekarang. Orang kalau umroh pasti ada security, pasti ada pengamanan, ada polisi, kan begitu. Kalau ada orang-orang Syiah yang mau mencoba membuat masalah di Madinah, di Mekah, sudah terdeteksi. Jangankan manusia, rudal yang perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman Utara baru hampir mau masuk ke Saudi, sudah terbaca oleh intelijen, ditembak rudalnya, Pak. Itu ditujukan oleh Syiah Houthi yang ada di Yaman Utara supaya dijatuhkan di atas Ka'bah. Ketahuan sama intelijen Saudi Arabia. Saudi Arabia kan kaya, beli radar dari Rusia. Berapa kali itu rudal yang dikirimkan oleh Syiah Houthi yang berada di Yaman Utara tidak jadi masuk wilayah Saudi, tangkis. Ya. Jadi di zaman sekarang, di zaman dulu Rasulullah sudah biasa mengirimkan agen rahasia intelijen supaya beliau dan para sahabatnya aman. Ya. Dan rata-rata agen rahasia intelijen sampai sekarang nggak disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya cuma Hudzaifah ibnu Yaman. Yang lainnya kan nggak disebutkan. Yang namanya juga agen rahasia. Biar dia sampai mati nggak ada yang tahu namanya, kecuali Rasulullah. Orang-orang yang dekat, orang-orang pemberani, orang-orang yang EQ-nya di atas rata-rata, yang siap berani mati untuk Allah dan Rasul. Jadi kalau ada sekolah intelijen, Rasulullah sudah merintis sejak dulu. BIN, Badan Intelijen Nasional. Hatta idza kana qariban min Usfana atahu ainuhu faqala inni taraktu Ka'ba ibna Lu'ayyin qad jama'u laka al-habisa wa jama'u laka jumu'an. Ketika sudah dekat daerah Usfan, agen intelijen rahasia Rasulullah menyampaikan kabar, kami meninggalkan seorang yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Mereka telah mengumpulkan sekutu-sekutu dari suku Al-Habisi untuk mencegatmu, ya Rasulullah. Oh, ternyata betul, Rasulullah sudah feelingnya sudah canggih, ya. Sudah ada di tengah jalan akan adanya pencegatan dari suku Al-Habisi. Wahum muqatiluka wa sadduka 'anil baiti wastasara an-nabiyyu ashabah wa qala atarawna namilu ila daruriyyin haula'i alladziina anuhum nusibahum. Ya, agen intelijen ini menceritakan mereka menggalang pasukan besar untuk menyerangmu, untuk menghalang-halangimu dari umroh. Lalu Rasulullah meminta saran kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah kita perlu mendatangi anak cucu mereka supaya kita tawan untuk dijadikan pertukaran, mau nyerang kami atau memilih anak-anak kalian? Nah, itu ya. Bagaimana kelanjutannya? Insyaallah taala kita akan sambung di pekan yang akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak ada pertanyaan ya, waktunya sudah sangat sedikit.